Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang akidah dan ahlus sunnah wal jamaah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Alvina Rusliana dengan NPM 202100063, yang kedua Valentina Ardia Syahrani dengan NPM 202100070, 3. Anggi Rostiana Ambarwati dengan NPM 202100077, dan yang terakhir Roliski Rorita dengan NPM 202100086. Akidah sendiri berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan. Secara definisi, akidah merupakan suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. Sedangkan secara umum, keimanan yang mantap dan hukum yang tegas yang tidak dicampur keraguan-raguan terhadap orang yang mengimaninya. Lalu, secara terminologi, akidah merupakan sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa tenang, dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Sedangkan yang terakhir menurut syara', iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Di sini dapat disimpulkan jika akidah merupakan suatu keimanan atau kepercayaan yang mantap tanpa ada keraguan sedikitpun kepada dasar-dasar agama Islam. Lalu, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari beberapa kata, antara lain ahlun yang berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab, lalu al-sunnah berarti thoriq atau jalan, dan al-jamaah yang berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Maka dari itu, dapat disimpulkan jika Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai pijakan hukum yang baik dalam masalah akidah, syariah, dan tasawuf. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri merupakan salah satu jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpegangan kepada 4 hal, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis Rasulullah SAW yang beliau sabdakan, Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, satu golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu sahabat beliau berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Nabi bersabda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab penyimpangan di dalam akidah. A. Kebodohan terhadap akidah sahihah. Penyebabnya: 1. Karena tidak mau mengajari dan mengajarkannya. 2. Kurangnya perhatian terhadapnya. Akibatnya: 1. Tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah sahihah. 2. Tidak mengetahui lawan dan kebalikannya. Mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil, dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anha, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu, manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyahan. B. Ta'ashub, yaitu fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila yang dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapat dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka yang mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Al-Baqarah 170. C. Taklid buta adalah dengan mengambil pendapat dari manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah,
Jahmiyah, dan lainnya. Mereka bertahlil kepada orang-orang sebelum mereka dari para imam sesat, sehingga mereka juga sesat dan jauh dari akidah sahihah. D. Gulu atau berlebihan. Gulu adalah berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang salih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini kepada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Mereka menjadikan para wali sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Ghafi'ah yaitu lalai terhadap renungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, ayat-ayat Qur'aniyah. Mereka terbuai dengan hasil teknologi dan kebudayaan, bahkan mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Rumah tangga yang jauh dari nilai Islam. Pada umumnya, rumah tangga sekarang telah kehilangan bimbingan agama yang benar, dan orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. G. Kekosongan atau minimnya sarana pembinaan akidah yang seharusnya ditumbuhkan dan dikembangkan secara luas dan merata. Penyebabnya adalah 1. Kurikulum pendidikan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. 2. Media informasi berubah menjadi sarana penghancur dan hanya fokus pada hal yang bersifat hiburan semata. 3. Tidak memperhatikan hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta mengikis aliran sesat. Sehingga muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata yang tidak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Munculnya kelompok penyimpangan. 1. Syiah. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi, alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. Orang Syiah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslim hanya ada para imam mereka yang berjumlah 12. Meyakini imamah adalah salah satu rukun Islam bagi mereka. Mereka selalu berupaya membungkus kesesatan dan penyimpangan mereka dengan sesuatu yang indah agar orang-orang awam tertarik. 2. Khawarij. Inti akidah atau pemikiran kelompok Khawarij adalah pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar baitat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. Munculnya Khawarij adalah saat terjadi perang Syiffi'in yang terjadi antara Khalifah Ali dan Ahli Syam. Saat itu Ahli Syam menawarkan kepada Ali untuk melakukan tahkim atau perundingan yang diwakili 2 orang laki-laki. Khalifah Ali pun menyetujuinya. Orang-orang Khawarij pun mengingkari urusan tahkim lewat perwakilan ini. Singkat cerita, lalu orang-orang Khawarij pun membangkang dan keluar dari barisan pasukan Ali. Mereka enggan bertaubat dan menyerahkan diri. Terjadilah Perang Nahrawan yang terkenal, di mana dalam waktu yang singkat orang-orang Khawarij dapat ditumpas sehingga tidak tersisa kecuali segelintir. 3. Mujri'ah. Kaum Mujri'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan.
Sebagian kelompok mujri'ah mengatakan bahwa kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Padahal yang benar adalah bahwa iman itu naik dan turun, naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. 4. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Digelari Mu'tazilah karena mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan para imam mereka serta menyelisihi mereka. Kelompok ini cepat sekali menyebar ke seluruh penjuru daerah kaum muslimin saat itu, karena mereka ahli debat dan banyak mengirim utusan-utusan ke penjuru negeri. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.